Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Mabad. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya teman-teman semuanya ini? Sepertinya saat ini pada sibuk ya. Ya alhamdulillah ya, kalau teman-teman semuanya di hari ini hari Jumat ya, pekan terakhir, hari Jumat terakhir di bulan Mei ini ya. Dan insya Allah kalau di bulan Dzulqa'dah sendiri ini sudah pekan-pekan akhir juga seperti itu ya. Pekan depan kayak gitu sudah pekan terakhir sebenarnya bulan Dzulqa'dah, terus kemudian kita akan memasuki bulan Dzulhijjah seperti itu, dan kita akan menjumpai kembali hari raya seperti itu ya, yaitu hari raya Idul Adha ya. Teman-teman semuanya, syukur alhamdulillah ya, sering kita selalu ucapkan kepada Allah ya, pujian kepada Allah karena atas nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat kita hari ini bisa menghirup udara kayak gitu ya, bisa kembali merasakan menikmati dunia ini adalah, bumi ini adalah diciptakan oleh Allah memang untuk manusia seperti itu ya, supaya manusia yang pertama menjadi tempatnya manusia untuk berpikir seperti itu, bahwasanya alam semesta ini ada, bukan kemudian tidak ada yang menciptakan kayak gitu ya, sebagai ayat-ayat bagi manusia untuk kemudian memikirkannya bahwasanya ada Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta beserta isinya seperti itu, termasuk manusia itu sendiri seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah sebagai tempat manusia untuk bersyukur seperti itu atas nikmat yang telah diberikan oleh Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala atas alam semesta ini kayak gitu. Kalau saya kadang-kadang pas makan kayak gitu ya mikir kayak gitu ya. Ya nggak mikir sih, maksudnya merenung seperti itu ya, Allah ini ikan gitu diciptakan oleh Allah, dimakan oleh manusia gitu. Kadang-kadang kalau saya nonton TV gitu ya, itu malah kadang-kadang binatang yang menurut saya itu kayak gitu ya, tapi itu manusia juga makannya gitu ya. Jadi memang benar kayak gitu ya, seluruh di alam semesta itu sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk dinikmati oleh manusia kayak gitu loh. Cuma sedikit aja di antara yang ada yang Allah ciptakan itu yang sifatnya haram untuk dimakan oleh manusia seperti itu. Jadi tapi kadang-kadang itu yang sedikit itu malah dikejar oleh manusia, akhirnya dia melakukan suatu hal yang haram, terus kemudian dia malah meninggalkan suatu yang halal. Nah itu memang ya lucu ya, manusia itu kayak gitu ya, diberi yang halal malah mencari yang halal, yang haram kayak gitu ya. Kalau diharamkan tuh ya harusnya ditinggalkan seperti itu ya. Tapi ya itulah manusia yang memang di situ ada nafsu kayak gitu ya, ada iman yang kadang menurun seperti itu ya, atau kemudian bahkan ada di antara manusia yang tidak sampai kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik ya. Semoga kita oleh Allah ditetapkan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya rahimakumullah ya, hari ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita ya terkait dengan 64 dosa yang dianggap biasa kayak gitu. Kita hari ini sudah sampai pada poin 11 dan 12 ya teman-teman. Tak terasa ya sudah poin 11 12 kayak gitu. Dan apa itu poin 11? Poin 11 sebagaimana yang saya bagikan di slide itu, yaitu terkait dengan liwat ya, bukan liwat ya. Kalau di Jawa itu kan nggak tahu ya, Jawa di daerah Trenggalek atau di daerah yang lain juga sama, itu kan ada nasi liwet ya. Nasi liwet itu adalah beras yang kemudian dimasak dengan air yang sangat banyak kayak gitu ya, sehingga nasinya itu sangat lembut kayak gitu, itu namanya liwet. Tapi ini liwat ya, liwat kayak gitu, bukan liwat kayak gitu, jangan salah ya. Ini bukan makanan ya teman-teman ya, tapi ini adalah bahasa Arab kayak gitu, dari bahasa Arab kayak gitu, liwat, atau kemudian kalau di kamus itu didefinisikan dengan homoseksual kayak gitu ya. Terus kemudian poin yang ke-12 yaitu penolakan istri terhadap ajakan suami seperti itu. Jadi ini akan yang kita bahas ya terkait dengan kajian kita hari ini kayak gitu. Baik, kita mulai untuk poin yang ke-11 yaitu liwat. Ya. Kalau saya buka kamus tadi itu dari kata lapo ya.
bukan lato-lato juga ya, yang mainan anak-anak itu ya, tapi ini lam sama to seperti itu ya. Itu ya liwatoh kayak gitu tuh pekerjaan atau aktivitas liwat itu tadi, yaitu apa, laki-laki berhubungan dengan laki-laki seperti itu ya, itu namanya liwat kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa yang kita kenal itu homoseksual kayak gitu, laki-laki berhubungan dengan laki-laki seperti itu. Terus kemudian lebih kita luaskan lagi, ada namanya LGBT kayak gitu ya. LGBT apa, lesbian kayak itu tuh, kalau lesbian itu kan sesama perempuan ya, sesama perempuan. Kalau lewat ini homoseksual ini adalah laki-laki dengan laki-laki seperti itu. Nanti kalau perempuan punya istilah lain yang kita kenal dengan lesbian seperti itu ya. Nah, perbuatan ini kayak gitu ya, liwat kayak gitu ya, itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali beberapa surah kayak gitu, lebih dari 5 surah yang menceritakan terkait dengan perbuatan liwat ini. Perbuatan liwat ini adalah yang pertama kali melakukannya itu adalah kaumnya Nabi Lut kayak gitu ya, kaum Nabi Lut kayak gitu. Nabi Lut itu nabi yang bebarengan ya, istilahnya bersamaan dengan Nabi Ibrahim seperti itu ya, masanya kayak gitu ya. Bahkan tempatnya pun juga sama, yaitu di tempat yang diberkahi, yaitu di Palestina seperti itu. Cuma kotanya berbeda kayak gitu ya. Kalau Nabi Lut kayak gitu ya, dengan kaumnya seperti itu tinggalnya di cekungan Laut Mati kayak gitu ya. Cekungan Laut Mati itu dataran paling rendah di muka bumi itu ya, cekungan Laut Mati itu kayak gitu. Nanti teman-teman bisa browsing seperti itu ya, cari informasi terkait dengan hal itu kayak itu. Jadi itu tempat bekas tempat tinggalnya kaum Nabi Lut kayak gitu. Nah, kenapa disebut Laut Mati? Karena memang ternyata di situ itu kadar garamnya itu tertinggi dari sekian lautan yang ada di muka bumi ini seperti itu. Makanya di situ nggak ada kehidupan, makanya disebut mati. Itu makanya tidak ada kehidupan sehingga disebut Laut Mati. Nggak ada hewan-hewan yang mampu hidup di situ seperti itu, dengan kadar garam yang sangat tinggi seperti itu. Makanya kemudian disebut dengan Laut Mati. Nah, di cekungan Laut Mati itulah tempat tinggalnya kaum Nabi Lut dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang itu perbatasannya ya antara Yordania, Israel sama Palestina tepi barat seperti itu ya. Nah, itu letaknya di situ dulu kaum Nabi Lut kayak gitu. Nah, kaum Nabi Lut ini melakukan liwat kayak gitu ya. Mereka laki-laki berhubungan dengan sama laki-laki kayak gitu ya. Terus kemudian di beberapa sumber juga disebutkan yang perempuan juga demikian juga seperti itu. Nah, itu perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan sejak zamannya Nabi Lut seperti itu. Maksudnya syariat Nabi Lut pun juga mengharamkannya, demikian pula dengan syariat Nabi Muhammad seperti itu. Maka kemudian hukum dari liwat kayak gitu atau homoseksual itu adalah haram seperti itu, dan haramnya adalah jelas seperti itu. Nah, sekarang kita buka dulu ya terkait dengan dalil terkait dengan keharaman liwat ini, atau kemudian kisahnya Nabi Lut bersama kaumnya kayak gitu ya, yang kemudian diazab oleh Allah karena perbuatan liwatnya ini. Ya, kita buka karena ada beberapa ya, kalau di slide itu saya sebutkan dalam Al-A'raf ayat 80 sampai 81, tapi ini yang akan saya lihatkan tafsirnya seperti itu, yaitu yang Quran surat Hud ayat 77 sampai 83 seperti itu. Nah, jadi dari Al-Ankabut yang juga berkisah terkait dengan umatnya Nabi Lut seperti itu ya, mulai dari ayat 31 sampai 32, kemudian Al-A'raf 80 sampai 84 ya, kalau di slide itu cuma sampai 81 kayak gitu dah. Kemudian dalam surat Hud 77 sampai 83 itu, atau nanti surat-surah yang lainnya banyak ya yang berkisah terkait dengan ini seperti itu ya. Jadi kalau dalam Quran surah Hud kayak gitu ya, ayat 77 sampai 83 itu sama ya. Jadi itu berawal dari kedatangan Nabi Lut seperti itu ya, ketika datang utusan para malaikat menemui Nabi Lut seperti itu. Jadi awalnya itu para malaikat itu yang diutus, kalau membaca dalam tafsir seperti itu ya, diantaranya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, sama malaikat Israfil seperti itu, yang kemudian mereka itu berkunjung dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim seperti itu ya, berbentuk manusia yang tampan rupawan seperti itu ya. Kesana itu mengabari bahwasanya
istrinya Nabi Ibrahim itu bakalan hamil seperti itu ya. Padahal waktu itu sudah berusia 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim itu sudah berusia 120 tahun seperti itu ya. Bahkan bahwasanya nanti akan lahir anak dari istrinya Nabi Ibrahim yang sudah tua, yang mereka menganggap sudah tidak mungkin memiliki anak seperti itu ya. Terus kemudian setelah berkunjung dari rumahnya Nabi Ibrahim ini, kemudian mereka para utusan tadi itu mau menemui Nabi Lut seperti itu. Nah, ketika datang ke rumahnya Nabi Lut seperti itu, Nabi Lut ini bingung seperti itu. Kenapa kok bingung? Karena istrinya Nabi Lut itu mengabarkan akan adanya tamu Nabi Lut yang rupawan tadi itu seperti itu, sehingga kaumnya Nabi Lut tadi itu yang laki-laki yang liwat tadi itu mendatangi rumah Nabi Lut kayak gitu, merayu seperti itu. Makanya kemudian diceritakan dalam Quran surat Hud itu, Quran surah Hud. Nanti teman-teman bisa baca ya bagaimana ekspresi Nabi Lut yang istilahnya khawatir dan ya kok seperti itu kaumnya, istilahnya kan mempermalukan ini kaumnya ini seperti itu. Tapi kemudian hal itu dikatakan ditenangkan kayak gitu ya kondisi Nabi Lut itu oleh para malaikat itu dalam Quran surat Hud ayat 81 itu. Saya baca artinya aja ya. Mereka para malaikat itu berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu panggillah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh." Bukankah subuh itu sudah dekat? Seperti itu. Jadi Nabi Lut itu dikabarkan bahwasanya kaumnya itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta umat Lut ya, Nabi Lut seperti itu ya, untuk mengajak keluarga dan umatnya yang beriman untuk meninggalkan wilayah itu seperti itu ya, kecuali kemudian istrinya kayak gitu, karena istrinya ini ternyata termasuk di antara mereka yang mengimani atau istilahnya membenarkan perbuatan kaum Nabi Lut yang liwat tadi itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya itu berkisah terkait dengan hukuman kayak gitu ya yang ditimpakan oleh Allah kayak gitu. Dalam ayat 82 Quran surat Hud ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimina biba'id." Shadaqallahul azim. Artinya, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Sekarang kita buka tafsirnya terkait dengan ayat ini ya kayak gitu. Jadi di situ ada kata sijil kayak gitu ya. Jadi itu kan buminya itu dibalik seperti itu, terus kemudian dihujani dengan batu dari tanah yang terbakar ya, dari min sijilin mangdud seperti itu. Nah, itu tafsir sijilin mangdud itu ya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwasanya menurut Ibnu Abbas kayak itu sijil itu berasal dari bahasa Persia, artinya adalah batu dari tanah liat kayak itu. Imam Bukhari berkata sijil adalah yang keras dan besar kayak gitu. Terus kemudian di ayat 83 tadi kan disebutkan batu itu diberi tanda kayak itu. Maksudnya apa? Ditandai dengan terpahat di atasnya itu nama-nama orangnya kayak itu. Setiap batu itu tertulis di atasnya nama orang yang akan ditimpa dengannya kayak gitu. Qatadah dan Ikrimah berkata batu itu dikelilingi dengan percikan bara. Nah, itulah azab yang Allah timpakan kepada Nabi Lut ya, sampai kemudian
Allah menghujani mereka dengan batu di mana setiap batu itu tertulis nama orangnya kayak gitu ya, siapa yang akan dikenai batu itu dan meninggallah orang tersebut seperti itu. Jadi itu menunjukkan sangat kerasnya hukuman yang Allah timpakan kepada umat Nabi Lut kayak gitu yang melakukan liwat seperti itu. Maka kemudian itu menunjukkan sangat fahisyah ya, sangat keji sekali kayak itu perbuatan liwat itu kayak gitu ya. Maka kemudian Islam pun juga mengharamkan liwat kayak itu, hukum hubungan seksual laki-laki kepada laki-laki ya gitu ya, karena itu keluar dari fitrah kayak gitu. Kalau Allah dalam Quran surah Yasin ayat 36 itu kan menyebutkan bahwa semuanya itu Allah ciptakan berpasang-pasangan seperti itu ya, seharusnya ya laki-laki dengan perempuan itu menikah terlebih dahulu seperti itu, bukan kemudian dengan homoseksual seperti itu. Makanya kemudian diharamkan kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan hukuman bagi orang-orang yang melakukan liwat ya? Maka kemudian Rasulullah sendiri ya kayak gitu itu telah bersabda kayak gitu ya. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda, siapapun di antara kalian mendapati seorang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah dia, baik yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi objeknya seperti itu. Jadi itu hadis Rasulullah itu menunjukkan keharamannya perbuatan homoseksual kayak gitu ya. Demikian pula dengan lesbian, yaitu perempuan dengan perempuan seperti itu ya. Maka kemudian terkait dengan hukumannya kayak gitu bagi mereka yang melakukan liwat ini kayak gitu, itu ada 3 pendapat kayak gitu ya. Pendapat yang pertama adalah dibunuh seperti itu ya. Karena memang dibunuh dasarnya apa ya, hadisnya Rasulullah tadi itu kayak gitu ya. Maka bunuhlah dia baik yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi objeknya seperti itu. Dulu di masa Abu Bakar sama Ali sendiri kayak gitu ya, itu juga pernah menurut mereka kayak gitu ya, orang yang melakukan liwat itu dihukum dibunuh dengan pedang, kemudian tubuhnya dibakar seperti itu. Terus kemudian kalau Utsman sama Umar itu si pelaku liwat tadi itu tubuhnya dihantamkan ke tembok sampai dia meninggal seperti itu ya. Jadi terus kemudian itu yang pendapat pertama ya, bahwa hukumannya dibunuh. Kemudian pendapat yang kedua apa? Hukumannya adalah seperti hukum melakukan zina kayak gitu. Kemarin yang sudah kita bahas bahwasanya orang yang melakukan zina jika dia itu sudah menikah seperti itu, dia dirajam kayak gitu. Maka kemudian yang pelaku homoseksual ini jika dia juga sudah menikah maka dihukumi rajam kayak itu. Terus kemudian kalau dia belum menikah dia dicambuk ya, 100 kali cambuk itu, terus kemudian diasingkan itu. Nah, itu pendapat yang kedua seperti itu. Terus kemudian pendapat yang ketiga adalah taksir. Taksir ini nanti hukumannya diserahkan kembali kepada khalifah seperti itu ya, bentuknya apa seperti itu. Nah, itulah 3 pendapat terkait dengan hukuman bagi pelaku liwat kayak gitu. Nah, saat ini malah kemudian dikampanyekan ya LGBT itu oleh kalangan orang-orang liberal seperti itu. Mereka menggunakan dalil kebebasan berekspresi ya, kebebasan hak asasi manusia seperti itu untuk kemudian melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan hati mereka kayak gitu. Nah, itu alasan yang tidak benar. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Maksudnya kita sebagai seorang mukmin kayak gitu ya, perbuatan kita itu terikat dengan hukum syara kayak itu, sehingga tidak boleh menjadikan alasan kepentingan pribadi misalkan hak asasi tadi itu atau kebebasan itu sebagai dalil untuk kemudian menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya seperti itu. Demikian pula dengan yang lesbi juga haram ya. Kalau lesbi itu nanti dihukumi taksir seperti itu ya. Itu terkait dengan LGBT itu ya. Maka kemudian ini termasuk dosa besar ya teman-teman. Semoga kita oleh Allah dilindungi dari hal demikian. Kita jaga pergaulan kita. Nah, teman-teman semuanya yang sudah punya anak nih, kan banyak di antara teman-teman sudah punya anak ini ya. Jadi sejak kecil pergaulannya benar-benar dikontrol kayak gitu ya, sehingga sejak kecil itu sudah benar kayak gitu, sehingga tidak mengalami kelainan kayak gitu ya, tidak mengalami kelainan berpikir, tidak mengalami kelainan perbuatan seperti itu, sehingga tidak termasuk dari LGBT kayak gitu. Jadi sejak kecil benar-benar harus dilindungi seperti itu.
sehingga nanti dewasanya pun pergaulannya adalah benar kayak gitu. Nah, itu berkaitan dengan liwat ya teman-teman ya. Semoga kita oleh Allah dijauhkan dari liwat ini, dan kemudian negara ini kayak itu ya Indonesia, kayak itu pemerintah juga tegas seperti itu ketika ada kaum LGBT yang meminta dilegalkan seperti itu, karena di negara-negara barat sudah banyak yang melegalkan LGBT ini, seperti di Amerika Serikat itu juga sudah dilegalkan seperti itu. Maka kita sebagai seorang muslim ketika ada gerakan ini kita harus menolaknya seperti itu. Jangan sampai kemudian Allah menurunkan murkanya ke seluruh manusia karena perbuatan keliru segolongan umat yang itu didiamkan oleh orang-orang yang mengetahuinya seperti itu ya. Jadi kita harus tegas, kita menolak LGBT kayak gitu. Nah, berikutnya teman-teman yang kedua ya, yang ke-12 maksudnya, enggak yang kedua, maksudnya yang ke-12 yaitu pembahasan yang ke-12 yaitu penolakan istri terhadap ajakan suami. Nah, ini berkaitan dengan rumah tangga ya teman-teman, semuanya insya Allah sudah pahamlah terkait dengan kehidupan berumah tangga ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu lebih menguatkan lagi, mungkin ada yang lupa atau gimana gitu ya. Jadi terkait dengan pernikahan seperti itu ya. Jadi pernikahan itu adalah suatu hal yang suci dan itu bagian dari hukum syariat kayak gitu ya. Maka kemudian di situ ketika sudah terjadi akad pernikahan, maka di antara suami istri pun juga ada hukum-hukum syarahnya seperti itu. Nah, poin 12 ini sebenarnya itu terkait dengan bagaimana posisi seorang laki-laki itu atau posisi suami itu dalam rumah tangga seperti itu ya. Jadi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 228 seperti itu ya. Jadi Allah itu telah berfirman, ini potongan ayat aja ya teman-teman ya, tidak saya bacakan ayat semuanya karena ayatnya panjang ini ya. Jadi dalam potongan ayat itu Allah berfirman ya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Nah, kita buka tafsirnya terkait dengan ayat 228 dari Quran surah Al-Baqarah kayak gitu. Yang walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf itu artinya dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf seperti itu ya. Jadi artinya si istri itu memiliki hak dan juga memiliki kewajiban kayak gitu. Demikian pula nanti yang laki-laki juga memiliki hak dan juga memiliki kewajiban ya. Nah, sekarang kita baca dulu yang terkait dengan walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, yaitu dan pada para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksudnya para wanita itu mempunyai hak atas suami mereka seperti yang dimiliki para suami atas diri mereka. Karena itu masing-masing pihak harus menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dengan cara yang ma'ruf, seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya ketika haji wada atau haji terakhir, haji perpisahan kayak gitu ya. Jadi Rasulullah bersabda, takutlah kalian kepada Allah dalam masalah wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Akan tetapi kalian memiliki hak atas mereka, bahwa mereka tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci duduk di tikar kalian. Dan jika mereka mengizinkannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Mereka pun berhak mendapatkan nafkah dan sandangnya dari kalian secara ma'ruf seperti itu ya. Jadi salah satu hak yang dimiliki oleh seorang istri itu adalah mendapatkan nafkah dan juga sandang, berarti papan juga seperti itu ya, dengan cara yang ma'ruf seperti itu. Demikian pula nanti hak yang lainnya apa yang dimiliki oleh seorang istri, hak untuk dididik, hak untuk dipimpin, hak untuk diluruskan ketika keliru. Kalau itu menjadi haknya seorang istri, maka itu menjadi kewajibannya bagi seorang suami seperti itu. Antara hak dan kewajiban itu kan sebenarnya hak itu boleh dilepaskan oleh yang memiliki hak. Maksudnya
dilepaskan tuh misalkan contohnya sandang kayak gitu ya, kan itu haknya istri untuk mendapatkan sandang dari sang suami kayak gitu ya. Terus kemudian istrinya bilang sudah nggak usah mengurusi sandang saya, biar saya sendiri yang mengurus kayak gitu. Nah itu berarti si istri melepaskan hak dia kayak gitu, maka kemudian gugurlah kewajiban si suami kayak gitu. Kalau si istri nggak melepas haknya, berarti yang tetap berkewajiban si suami tadi itu untuk memenuhinya kayak gitu. Nah berikutnya terkait dengan kewajiban. Jadi kalau kewajiban nggak bisa gugur ya kayak gitu. Kecuali ya tadi itu si pemilik hak melepaskan haknya kayak gitu. Nah sekarang berikutnya ke ayat kelanjutan ayat tadi itu. Wali rijali alaihinna darajah, itu artinya dan bagi laki-laki seperti itu atau suami itu mempunyai satu tingkatan yang lebih daripada istrinya kayak gitu. Ini terkait dengan Quran surah An-Nisa ayat 34 ya, dikatakan di situ ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kayak gitu. Bahwasanya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita seperti itu. Jadi itu satu tingkatan yang lebih dari seorang laki-laki, seorang suami kepada istrinya itu di situ kayak gitu. Nah, kemudian apa sih tafsirnya dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Mari kita buka dalam tafsirnya ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir kayak gitu ya, ini yang saya pakai adalah tafsirnya Ibnu Katsir itu. Nah ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya laki-laki atau suami itu di sini menggunakan qawwam itu diartikan dengan pelindung ya, tapi kalau dibanyakan Al-Quran itu diartikan dengan pemimpin seperti itu bagi kaum perempuan kayak itu. Itu maksudnya apa? Bahwasanya laki-laki itu adalah pengurus wanita. Pengurus wanita itu mencakup apa aja kayak gitu ya. Yang pertama mencakup pemimpinnya kayak gitu. Jadi seorang laki-laki atau suami itu adalah pemimpinnya bagi si istri kayak itu. Kemudian yang kedua sebagai kepalanya atau pemimpinnya sama ya maknanya ya. Kemudian yang menguasainya. Jadi si istri itu miliknya si suami seperti itu. Dan yang mendidiknya jika dia menyimpang. Itu ringkasan tafsir dari tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kayak itu. Nah, ketika si istri tadi itu miliknya si suami seperti itu ya, dan seorang suami itu adalah pemimpinnya kayak gitu, maka kemudian si suami ini memiliki hak untuk ditaati kayak gitu. Ketika memiliki hak untuk ditaati, maka si istri ini memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya tadi itu. Tapi ada batasannya kayak gitu. Batasannya itu apa? Batasannya adalah la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah ya. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat. Jadi selama perintahnya suami itu bukan dalam hal maksiat kayak gitu, maka kemudian si istri itu harus mentaatinya seperti itu. Nah, terkait dengan poin 12 bahwasanya penolakan istri terhadap ajakan suami tadi itu yang itu nggak boleh termasuk dosa kayak gitu ya, itu karena itu bukan maksiat seperti itu. Jadi kan seorang istri sama suami itu sudah halal melakukan hubungan seperti itu dengan akad pernikahan seperti itu, maka kemudian ajakannya si suami tadi itu bukan maksiat seperti itu, maka seorang istri itu wajib untuk mentaatinya seperti itu. Nah ketika dia itu tidak mentaatinya kayak gitu ya, maka kemudian sebagaimana dalam hadis itu malaikat akan melaknat perempuan itu hingga pagi datang seperti itu. Jadi itu menunjukkan betapa wajib seperti itu bagi seorang istri itu untuk melaksanakan perintahnya si suami tadi itu seperti itu. Kecuali kalau penolakan si istri tadi syar'i, misalkan satu si istri dalam kondisi haid seperti itu, maka kemudian ya itu syar'i penolakannya kayak gitu, malah nanti haram ketika melakukan hubungan dalam kondisi haid seperti itu ya. Atau kemudian dalam kondisi sakit yang sangat parah yang gimana itu malah berbahaya ketika melakukan hubungan bisa menyebabkan sakit itu semakin parah seperti itu, maka dalam kondisi seperti itu istri pun boleh menolak seperti itu, dan si suami harus paham seperti itu, jangan kemudian tetap nekat ya itu tetap ngeyel seperti itu, nanti malah akan terjadi dosa seperti itu ya.
Jadi itu. Jadi nanti terkait dengan hak dan kewajiban yang lainnya sangat banyak sekali ya teman-teman. Nanti silahkan teman-teman belajar sendiri merefresh bagi yang sudah menikah, yaitu teman-teman, di antara teman-teman kan banyak yang sudah menikah juga, yaitu silahkan di-refresh selalu terkait dengan hukum-hukum atau terkait dengan hak kewajiban atau terkait dengan kehidupan rumah tangga seperti itu, sehingga kehidupan rumah tangganya itu kan, kehidupan rumah tangga kan pengennya dibangun selamanya kan, sampai akhir hayat, bahkan sampai dilanjutkan ke surga seperti itu kan. Maka kemudian refresh ilmu itu harus seperti itu ya. Saya aja yang belum menikah, nah ini belajar, jadi saya dengan gini jadinya saya belajar kayak itu. Jadi ini bekal bagi saya nanti ketika saya sudah menikah, semoga saya bisa sesuai dengan apa-apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah maupun apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, langgeng hingga di surga seperti itu. Demikian pula dengan teman-teman semuanya dan juga adik-adik yang belum menikah ya. Dan teman-teman semuanya, ternyata sudah jam 2 lebih, berarti harus saya akhiri sampai di sini ya kajian hari ini. Semoga yang sangat sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya mari kita akhiri forum kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah semata, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau dari apa-apa yang saya sampaikan tadi ada salahnya, saya mohon maaf kayak gitu ya. Semoga kita oleh Allah dipertemukan dengan Jumat ke depan kayak gitu, dengan pembahasan yang berbeda dari hari ini kayak gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.